Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Langit pagi masih berkabut tipis saat kelima sahabat itu tiba di base camp pendakian Gunung Gede. Mereka adalah Rio, pemimpin kelompok sekaligus vlogger ambisius. Ayu, kekasih Rio, berhati lembut dan peka terhadap hal-hal gaib. Dani, pendaki, berpengalaman agak skeptis. Siska, pendiam, sensitif dan intuitif. Serta Bagas, humoris tapi mudah panik. Tujuan mereka adalah membuat konten spesial bertajuk Ekspedisi Gunung Terselubung, Rahasia Gede yang Terlupakan untuk kanal YouTube Rio. Mereka ingin merekam pengalaman menaklukkan jalur alternatif yang jarang dilewati demi clickbait dan popularitas. Di base camp, mereka bertemu seorang juru kunci tua bernama Kisomat yang tinggal tak jauh dari pos pendakian. Kisomat memperingatkan mereka dengan nada lirih tapi serius. Gunung Gede bukan sekadar tumpukan tanah tinggi, nah. Ada bagian yang tak boleh kalian lewati, terutama menjelang puncak. Ada batas tak kasat mata. Sekali dilanggar, bukan cuma tubuh kalian yang bisa hilang, tapi juga jiwa kalian. Rio hanya tersenyum sambil merekam diam-diam, menganggap itu bagian dari bumbu mistis pendakian. Ayu merasa risau, tapi tak ingin merusak suasana. Pendakian dimulai, perjalanan awal berjalan lancar. Mereka melewati jalur Cibodas sambil bercanda dan sesekali merekam pemandangan. Namun saat memasuki area hutan tropis yang lebih lebat, suasana berubah. Kabut mulai turun meski matahari masih tinggi. Siska beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikuti. Mereka mendirikan tenda di kawasan dekat air terjun Cibeureum untuk bermalam. Saat malam turun, suasana menjadi lebih hening dari biasanya. Hutan seolah menahan napas. Ayu bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Ayu berjalan sendirian di tengah kabut tebal. Di hadapannya berdiri sosok wanita berambut panjang mengenakan selendang merah menutupi sebagian wajahnya. Dari sela kabut, wanita itu menunjuk ke arah barat laut lalu berkata pelan, "Jangan ikut dia, jangan bangunkan aku, jangan lewati gerbang batu." Suara itu lirih seperti desir angin, tapi menusuk sampai ke tulang. Ayu terbangun dengan tubuh dingin dan napas tersengal. Ia menceritakan mimpinya ke Siska yang kebetulan belum tidur. Siska hanya menjawab pelan, "Aku juga merasa ada yang ngeliatin kita dari tadi." Esok paginya, Rio membuka peta lama yang dia temukan dari forum pendaki ilegal. Dia menunjukkan jalur alternatif menuju puncak, lewat jalur lama yang kini sudah ditutup karena longsor bertahun lalu. Ini dia jalur asli para leluhur. Jalur ini belum pernah direkam siapapun. Bayangkan berapa juta views kalau kita bisa menaklukkan rute ini. Dani sempat menolak, mengingatkan soal risiko. Tapi Rio bersikeras dan membujuk mereka dengan iming-iming, eksposur dan pengalaman langka. Akhirnya mereka pun sepakat meski hati Ayu dan Siska berat. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itulah yang menjadi awal dari petaka yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di akhir bagian ini, saat mereka mulai memasuki jalur lama, di bawah pohon-pohon besar yang menghitam karena lumut, kamera Rio merekam. Sekilas bayangan merah melintas cepat di belakang pohon. Mereka tidak menyadari satu hal, ada yang sudah menunggu mereka di dalam. Kabut tipis mulai merayap turun ketika Rio dan rombongan resmi meninggalkan jalur resmi pendakian. Jalur lama itu menyempit, tertutup akar-akar pohon dan ilalang tinggi.
Tak ada tanda-tanda jalur pernah dilalui manusia dalam waktu lama. Suara binatang hutan pun mulai menghilang, digantikan oleh keheningan aneh yang terasa menekan dada. Kita masih di jalur yang benar kok, ucap Rio, mencoba terdengar yakin. Meski kompas digitalnya mulai menunjukkan arah yang tidak masuk akal. Ayu yang berjalan paling belakang, beberapa kali menoleh. Dia merasa langkah mereka seolah-olah membuat hutan diam-diam membuka jalan. Siska, yang berjalan di sampingnya berbisik, "Ini bukan jalur biasa, Ayu. Tempat ini dijaga." Mereka mendirikan kamp darurat di dataran kecil yang dikelilingi akar pohon besar yang menggulung seperti ular. Saat malam turun, suasana menjadi ganjil. Api unggun menyala lemah, seperti takut menjilat malam. Tiba-tiba, Dani terdiam. Pandangannya kosong menatap ke dalam kegelapan. Nafasnya memburu dan tanpa aba-aba, ia berdiri lalu berkata dengan suara berat yang bukan miliknya, "Batu, darah, perempuan berselendang, sudah waktunya. Panggil mereka, buka segel, beri daging." Semua terdiam. Siska mendekat perlahan, mencoba menyentuh bahu Dani. Tapi Dani justru menoleh cepat dan mendesis seperti ular. Bagas langsung panik dan mengambil air minum, menyiram wajah Dani. Dani tersentak dan roboh, tak sadarkan diri. Pagi harinya, saat membersihkan area sekitar tenda, Siska menemukan liontin tua setengah terkubur di bawah akar pohon besar. Bentuknya seperti bunga lotus yang dilingkari ukiran huruf-huruf aneh. Saat ia menyentuhnya, kabut di sekeliling tiba-tiba mengental, dan suhu menurun drastis. "Jangan dibawa," kata Ayu refleks, tapi Siska merasa anehnya, tertarik. "Aku ngerasa benda ini penting, seperti manggil aku." Rio melihat liontin itu sebagai artefak keren untuk konten, dan menyuruh Siska menyimpannya agar bisa direkam nanti di puncak. Kengerian semakin nyata saat malam kedua. Suara-suara aneh mulai terdengar di luar tenda. Suara perempuan menangis, tertahan langkah kaki yang berat mengelilingi tenda. Bau menyengat seperti daging busuk Bagas, melihat dari celah tenda sosok perempuan berdiri di tepi hutan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Mengenakan selendang merah, dia memanggilnya dengan suara lembut namun mengerikan. "Sini, ikut aku. Mereka mau kamu." Bagas berteriak dan membangunkan semuanya. Tapi saat mereka keluar tak ada siapapun. Jejak kaki kecil berlumur lumpur mengarah ke belakang tenda, lalu menghilang. Di pagi hari Dani hilang dari dalam tendanya. Tak ada jejak kecuali satu bekas telapak kaki terbalik, mengarah masuk ke dalam hutan. Liontin di tangan Siska mulai menghitam, dan di kejauhan, suara gamelan mulai terdengar samar dari arah puncak. Pagi yang mencekam menyelimuti kamp darurat di hutan larangan. Dani menghilang tanpa jejak kecuali bekas telapak kaki terbalik yang menjauh ke dalam hutan. Rio memaksa kelompok untuk tetap tenang dan menganggap Dani mungkin hanya buang air atau jalan-jalan sendirian. Tapi semua tahu, ini bukan hilang biasa. "Aku kenal Dani. Dia nggak mungkin jalan sendiri tanpa bilang siapapun," kata Ayu, suaranya gemetar. Siska meremas liontin yang kini mulai berdenyut hangat di tangannya seperti jantung hidup. Saat dia mencoba melemparnya, liontin itu menempel di telapak tangannya, seolah melekat seperti kulit sendiri. Mimpi kedua Ayu malam itu. Ayu kembali mendapat mimpi yang lebih dalam dan lebih nyata dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah hutan yang hening diterangi cahaya bulan merah darah. Dari balik kabut muncul seorang nenek tua berpakaian adat Sunda, membawa tongkat kayu dan sesajen bunga. "Nap, kalian sudah masuk ke batas yang bukan milik manusia. Kalian membangunkan dia." Nenek itu menunjuk liontin di tangan Siska. Segel itu dulu digunakan untuk mengurung penjaga puncak, seorang resi hitam dari masa lalu. Dibuang dan dikutuk karena menyalahgunakan ilmu kasepuhan. Tapi ia tak mati. Ia hanya tidur. Ayu ingin bertanya, tapi nenek itu menghilang perlahan. Sebagai gantinya, muncul sosok-sosok tanpa wajah yang mengerubungi Ayu sambil berbisik, "Buka segel, buka segel."
darah ganti darah. Keesokan, paginya suara gamelan yang semula samar kini terdengar jelas. Suaranya tidak masuk akal, terdengar dekat, tapi tidak ada sumbernya. Rio yang mulai frustasi karena kehilangan satu anggota dan kehilangan arah, tetap ingin lanjut naik ke puncak untuk mencari sinyal. Dani pasti ke atas, di sana puncak. Kita cari dari atas, baru turun lewat jalur normal. Siska tiba-tiba berteriak keras dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara dua lapis. Suara Siska dan suara lelaki tua sekaligus. Siapa yang memegang segel, maka dia pewaris kutukan. Puncak bukan lagi untuk manusia. Kalian dipanggil, bukan untuk naik, tapi untuk menebus. Seketika tubuh Siska terdiam. Di dahinya muncul bekas lukisan segitiga hitam seperti dibakar dari dalam. Rio bersikeras meski dua orang kerasukan dan satu hilang. Rio tetap bersikeras melanjutkan pendakian. Kita udah terlalu jauh untuk mundur. Kamera masih nyala. Kalau ini beneran mistis, ini bisa viral. Bahkan jadi dokumenter. Ayu dan Bagas hampir menyerah, tapi ketika mereka menoleh ke belakang, jalur yang mereka lalui hilang. Hutan berubah. Tidak ada jalur, tidak ada bekas jejak kaki mereka. Mereka terjebak. Saat mereka mulai berjalan lagi menuju puncak, langit berubah kelam meski hari masih pagi. Burung-burung beterbangan turun dari atas seperti melarikan diri. Dan dari kejauhan, terlihat batu besar seperti altar tua. Berdiri sunyi di tengah jalur setapak, dikelilingi kabut merah tipis. Di depan batu itu, berdiri Dani, menatap mereka dengan senyum kosong. Langkah mereka terasa berat ketika mendekati puncak. Angin di sekitar mulai mengeluarkan suara aneh, seperti gumaman ratusan mulut yang tak terlihat. Kabut merah menggantung di udara, dan suhu turun tajam. Rio, Ayu, Siska, dan Bagas akhirnya tiba di sebuah tanah lapang berlumur-lumut merah. Dan di tengahnya berdiri sebuah batu besar menyerupai altar kuno, penuh ukiran yang nyaris terhapus waktu. Di depan altar itu berdiri Dani. Tapi ada yang berbeda, wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong tapi tersenyum lebar, dan bibirnya basah oleh darah kering. Kalian datang juga, dia sudah menunggu kalian. Suaranya bergema, seperti ada dua orang bicara dari dalam satu tubuh. Rio yang masih keras kepala, langsung menyalakan kameranya dan mendekati altar. Ini dia, altar kuno. Tempat keramat Gunung Gede, ini konten kelas dunia bro. Tapi saat kamera diarahkan ke altar, layar hanya menampilkan distorsi dan bayangan. Tak ada gambar. Bahkan kamera termutakhir pun tak bisa menangkap bentuk sesungguhnya. Siska, yang masih memegang liontin, tiba-tiba terdorong ke depan oleh kekuatan tak terlihat. Tangannya bergerak sendiri dan liontin itu menempel di atas altar, tepat di lubang kecil berbentuk bunga lotus. Getaran dahsyat mengguncang tanah. Langit berubah menjadi merah tua. Kabut berubah menjadi pekat seperti asap dupa. Dan suara gamelan terdengar semakin keras, kini diiringi jeritan-jeritan kesakitan yang menggema dari arah pepohonan. Kebangkitan sang resi hitam retakan muncul di altar. Dari dalamnya merembes darah pekat dan asap hitam yang membentuk sosok tinggi berjubah sobek, dengan wajah tertutup rambut putih panjang. Matanya merah menyala, dan mulutnya tak memiliki gigi, hanya lubang hitam besar. Aku bangkit, darah kalian sudah membayar waktu. Resi Gunung Gede, penjaga puncak yang dulu dikutuk oleh para leluhur, karena menggabungkan ilmu kasepuhan dengan ilmu hitam dari luar tanah Sunda, kini bebas. Bagas yang panik mencoba lari, tapi kakinya membusuk dalam hitungan detik. Tanah tempat, dia berpijak hidup, mencengkram tubuhnya dan menelan setengah badannya ke dalam lumpur berdarah. "Tolong, tolong!" jerit Bagas sebelum tubuhnya tersedot dan menghilang. Ritual berdarah Dani mendekati altar, masih dikendalikan. Dia membawa sebilah keris yang muncul entah dari mana, lalu menusuk perutnya sendiri sambil tertawa.
mengucap mantra kuno yang tak dimengerti siapapun. Sami nyawane, janten tukeran, sang resi angkat, abdi janten jembatan, darah Dani memancar ke altar, dan tubuhnya membakar pelan-pelan menjadi abu. Siska pingsan karena liontin di tangannya meledak jadi debu. Ayu hanya bisa berteriak sambil mencoba menyeret tubuh Siska yang lemah menjauh. Rio berdiri terpaku, menangis. Kamera jatuh dari tangannya. Ia akhirnya sadar, ini bukan konten, ini bukan tontonan, ini adalah kematian. Resi hitam melayang perlahan ke arah mereka. Hutan di sekitar mulai berubah, pepohonan menggeliat seperti ular, dan tanah menjadi berlendir merah. Ayu dan Rio berlari, membawa tubuh Siska. Tapi jalur yang mereka lewati kini berputar. Tak ada jalan turun, tak ada matahari, tak ada arah. Di belakang mereka suara resi itu menggema. Kalian ya semua akan jadi bagian dari gunung ini. Ayu, Rio, dan Siska yang setengah sadar berlari menuruni puncak, melewati jalur yang kini berubah total. Akar-akar pohon menjalar di atas tanah seperti tangan yang ingin menjegal, dan udara dipenuhi kabut merah yang makin menebal. Suara tawa, sang resi dan jeritan Bagas dan Dani terus menggema dari segala arah. Seakan ruang dan waktu di gunung itu telah patah dan menyatu menjadi satu alam kutukan. Siska menggigil, tubuhnya melemah, dan bekas segel di dahinya menghitam, mengeluarkan asap dari pori-porinya. Ia berbisik sambil menangis. Dia masuk ke dalam aku bisa dengar dia mau tubuhku. Rio yang panik mencoba menuntun keduanya, tapi setiap jalur yang mereka ambil selalu berujung kembali ke satu titik, batu altar di puncak. Ini mustahil. Kita udah turun 3 kali arah berbeda, teriak Rio frustasi. Ayu menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangan Rio. Kita nggak bisa keluar lewat jalur fisik. Ini bukan cuma tempat, ini kutukan. Mereka akhirnya bersembunyi, sementara di balik celah batu besar yang tertutup lumut. Ayu mulai merapal doa dalam hati. Ia percaya satu-satunya jalan keluar bukan lagi menuruni jalur, tapi memutus koneksi spiritual antara Siska dan sang resi. Dia pakai Siska buat buka pintu. Kalau kita bisa putuskan, mungkin jalan pulang akan terbuka. Malam menjelang, meski logika waktu sudah tidak berlaku di gunung itu. Langit hitam darah dan bulan tampak pecah di atas awan. Ayu, yang pernah belajar sedikit tentang doa pemutus energi negatif dari almarhum neneknya, mencoba melakukan ritual pembalik kutukan. Ia menggores telapak tangannya dan membuat lingkaran dari darah di atas tanah, lalu meletakkan sisa liontin yang sempat ia kumpulkan dari debu Siska. Ia membaca mantra Sunda kuno sambil menangis. Balik keunku kersa Gusti, segalana balik kana asalna, awak jadi tanah, napas jadi angin. Kembalikan dengan izin Tuhan, semua kembali ke asal, tubuh jadi tanah, napas jadi angin. Seketika tanah bergetar hebat. Dari tubuh Siska keluar asap hitam pekat, membentuk wajah sang resi yang berteriak keras, lalu terpecah menjadi ribuan kelelawar hitam dan hilang di telan langit. Siska roboh, tak bergerak. Setelah terdiam beberapa menit, kabut mulai menipis. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, mereka melihat matahari terbit di balik celah pepohonan. Jalur lama yang mereka lewati kini tampak jelas. Udara mulai terasa normal dan suara burung kembali terdengar samar. Kita harus bawa Siska. Turun sekarang, kata Ayu. Mereka memapah tubuh lemas Siska menuruni jalur lama. Setiap langkah terasa seperti mimpi. Rio, yang biasanya penuh semangat dan percaya diri, kini diam dan pucat. Hanya fokus pada satu hal, selamat. Namun, saat mereka hampir mencapai batas hutan larangan, suara lonceng kecil berbunyi di belakang mereka. Mereka menoleh. Di bawah pohon, tinggi berdiri Bagas, atau sesuatu yang menyerupai Bagas. Tapi wajahnya terlalu putih, senyumnya terlalu lebar, dan matanya sepenuhnya hitam. Mau kemana teman-teman? Kan belum selesai. Tiba-tiba tanah runtuh di depan mereka. Jalan kembali ke base camp terputus oleh jurang mendadak.
Mereka terjebak lagi, dan suara gamelan kembali berdentang, pelan, namun kini sangat dekat. Siska membuka matanya perlahan, dan berbisik satu kalimat yang menghancurkan harapan terakhir mereka. Kita nggak pernah turun dari gunung ini. Langit mulai menghitam kembali meski baru pagi. Jalan setapak menuju base camp telah berubah menjadi jurang menganga, seolah gunung itu sendiri menutup satu-satunya pintu keluar. Ayu dan Rio terduduk di tanah, kelelahan, putus asa. Siska mulai mengigau, dan di wajahnya kembali muncul bekas segel segitiga hitam yang sempat hilang. Aku dengar suara dia lagi, bisiknya lirih. Dia bilang, salah satu dari kita harus tinggal. Ayu tersentak. Ia mengingat semua tanda-tanda. Liontin yang memilih Siska Dani yang rela jadi tumbal Bagas yang tertelan tanah jalur, yang terus berputar gamelan yang tak pernah berhenti. Ayu menyadari satu hal, kutukan ini adalah siklus. Gunung ini memilih siapa yang boleh turun, dan siapa yang harus menjadi penjaga baru. Pengganti sang resi hitam, yang kini telah menyebar sebagai roh ke seluruh tubuh gunung. Siska yang dipilih, tapi dia belum kuat. Kalau dia mati, Resi akan menempel ke orang lain, ke kamu atau ke aku. Rio menatapnya putus asa. Terus, gimana? Ayu menatap Rio, lalu memeluk Siska erat. Hanya satu cara. Satu di antara kita harus mengikat diri dengan tanah gunung ini. Menjadi penjaga baru. Menutup jalur bagi Resi agar tak bisa keluar lagi. Menjadi segel hidup. Rio menawarkan diri. Mungkin karena rasa bersalah atas obsesinya membuat konten yang membuka bencana ini. Tapi Ayu tahu, hanya dia yang memahami ritual neneknya, hanya dia yang bisa membaca mantra penutup. Maka Ayu pun berdiri di altar batu, tempat awal semua dimulai. Di tangan kirinya ia menggenggam sisa abu liontin. Di tangan kanannya, darahnya sendiri. Ia memandang ke arah Rio dan Siska yang sudah berdiri di batas kabut, tempat cahaya pagi masih bisa masuk. Bilang sama dunia, kalau jalur lama ini harus ditutup. Jangan biarkan siapapun lewat sini lagi. Sambil menatap ke langit, Ayu melafalkan mantra leluhur. Tiheula datangna, tiheula balikna, asal mulang ka asal, sang penjaga jadi. Batumu dari awal datang, dari awal kembali, asal kembali ke asal. Sang penjaga menjadi batu, tanah bergetar. Batu altar menyerap tubuh Ayu perlahan. Air mata jatuh dari pipinya, tapi ia tersenyum tenang. Sebuah angin kuat menyapu seluruh hutan, dan kabut merah tersedot ke dalam tanah, seperti ditelan kekuatan besar. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan Rio dan Siska. Linglung tapi selamat di jalur resmi pendakian. Tidak ada laporan resmi soal keanehan, hanya disebut sebagai tersesat karena badai kabut. Namun, kamera Rio ditemukan tanpa satu pun rekaman utuh. Semua file rusak dan kosong. Rio memutuskan berhenti jadi content creator. Siska pergi dari kota dan tak pernah kembali. Ia dikabarkan hidup sederhana di desa kecil, menjauh dari gunung. Di pos pendakian, ada satu larangan. Beru, jalur lama Gunung Gede ditutup permanen, bahaya longsor. Namun pendaki lokal tahu, bukan longsor yang ditakuti, melainkan penjaga baru yang kini tertanam di altar batu di puncak. Wajahnya kadang muncul di sela kabut, menatap dalam, mengawasi, dan dari hutan, suara gamelan. Tak pernah benar-benar hilang, tamat petaka Gunung Gede. Gunung Gede bukan sekadar tumpukan batu dan tanah tinggi yang disukai para pendaki. Di balik heningnya kabut dan gemuruh angin malam, ada satu rahasia lama. Tentang penjaga, tumbal, dan kutukan yang terus diwariskan dari satu jiwa ke jiwa lain. Kini altar itu sudah tertutup, sang penjaga telah tergantikan, dan dua nyawa berhasil kembali, meski tidak sepenuhnya utuh. Tapi bagi mereka yang percaya, suara gamelan dari Gunung Gede masih bisa terdengar saat malam benar-benar sunyi dan kabut turun tanpa alasan. Jadi, kalau suatu hari kamu mendaki, lalu menemukan jalur lama yang dipenuhi akar
dan tidak ada di peta. Jangan penasaran, jangan nekat, karena bisa jadi kamu bukan cuma tersesat, kamu dipanggil. Saya, Radit, pamit dari kisah malam ini. Sampai kita bertemu lagi di cerita horor berikutnya. Tetap jaga logika, karena tidak semua yang tak terlihat itu tak nyata. Selamat malam dan hati-hati kalau kalian bermimpi tentang Gunung Gede.